Dapat melintas bumi, ku dapat merajai hari, ku dapat melukis langit, ku dapat buatmu berseri, tapi ku dapat melangkah pergi. Bila kau tipu aku di sini, ku dapat melangkah pergi, ku dapat hal itu. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, kan kulihat warnamu. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi ya kita ini masih apa sebentar nih? Oke, hidup ya. Kita ini masih melihat atau menyorot atau mengikuti ya. Karena ini serem banget sih ya. Jadi kan ada seorang dokter yang memakai topeng. Seperti ini deh kira-kira ya. Terus Madam Suki ini bingung juga diskusinya kita itu kalau memang barang itu ditarik, dia nggak perlu worry dong. Karena itu kan sudah ditarik. Nah, kalaupun masih ada sisa, ya gimana? Namanya ditarik, ya kan? Kan memang kalau ditarik itu kan nggak mungkin ditarik semuanya bisa, nggak mungkin. Karena kan dia masih mempunyai rasa worry, bagaimana barang yang belum ditarik itu bagaimana ya? Nah, itu pun menjadi sebuah pemikiran atau menjadi pening kepala gitu. Nah, terus mungkin dia diskusi dengan dokter lain karena sesama dokter. Nah, dokter O ini mungkin menyarankan ke NM. Karena NM ini kan orang yang mungkin bisa memberikan review yang bagaimana gitu ya. Kalian pikir sendiri. Oke, nah secara keseluruhan lagi, bagaimana musuh-musuhnya si NM ini bahagia, senang banget. Ya, jadi ini tadi ada secara general mereka bergosip sekarang, dan ini secara dari yang melaporkan, dan di sini secara universal, secara general lagi. Aduh maaf agak belibet ya, secara general lagi. Nah kalau aku bisa, ini tadi kan secara general ya, kalau aku bisa menarik energi dari semua musuhnya, di sini ada the lover, melihat dengan bahagia. Dan di sini seperti kayak ya pokoknya seneng lah, namanya seneng gimana. Kalian sendiri kalau punya musuh, kalau musuh kalian mempunyai masalah, kalian sedih apa seneng? Pasti seneng kan? Nah gitu aja lah ya. Jadi kalau kalian kepengen tahu musuh-musuhnya si NM, ya pasti mereka bahagia dan bersyukur begitu ya. Nah, tapi ini ada pertanyaannya, si Valencia ini, apakah si dokter yang melaporkan si FS dan si SS ini bakalan berakhir ke penjerong? Oke, kita lihat lagi di kartu yang berikutnya. Oke. Ngantuk ya. Jadi ngantuk gitu loh. Oke, jadi kayak gini ya. Sebentar aku lihat di kartu kecil. Oke. Peti mati. Peti mati itu maksudnya kurang bagus ya. Oke. Oke. Oke, yang satunya ini. Oke, ini prediksi ya, prediksi dan disclaimer ya. Madam Suki akan membacakan. Di kartunya si dokter ya, sebenarnya ini juga buat si malakama, buat dia sendiri sih. Karena kan kalau dia mengatakan bahwa ada barang dia yang ditarik, atau si NM ini bisa membalik ya, membalik kalau kamu kan barangnya juga overclaim, ya kan, tidak bagus. Artinya
si dokter ini juga bakalan kena seperti ada pidana juga sih. Sepertinya ya, disclaimer ya. Sepertinya ada pidana juga. Karena di sini ada kartu yang kurang bagus. Karena seperti buah si malakama. Iya. Nah, terus kayak dokter yang pakai topeng itu gimana ya? Katanya dia juga ada permintaan uang sama suaminya si dokter R itu 20 M. Nah, tapi itu kan harus dibuktikan, ya. Katanya sih ada CCTV-nya, tetapi kan memang itu semua harus ada apa ya namanya? Ada bukti kok ada berita. Aduh, maaf ya. Nah, terus di sini sepertinya dia agak ketar-ketir juga sih, karena si NM juga bisa membalikkan gitu loh. Tetapi yang takutnya juga si NM ini kan sudah menerima uang. Ibaratnya ada uang masuk itu pun tidak boleh gitu, ya, tidak boleh. Atau ya nggak bisa, ya, karena nggak ada yang dibeli jual beli gitu loh, ngerti nggak? Atau apa? Kalau endorse yang endorse apa? Oke, kalau sekarang ini kita ngomongin si FS ya, musuhnya satunya di sini. Kalau dibilang apakah dia akan masuk penjerong seperti yang Madam Suki katakan di video yang lama, di sini sepertinya harus ada sebuah usaha ya dari NM apa yang bisa menyerat dia. Mungkin itu undang-undang ITE ya, tetapi sepertinya ketika dia mengatakan bahwa si NM itu punya sakit ini ya, dia katakan kayak gitu ya, mana sih aja nggak tega ngomong. Itu sepertinya si FS ini juga tidak menyebut nama loh. Iya kan? Tidak menyebut nama. Apakah itu bisa diproses? Oke. Nah, kalau kartu yang ini punyanya SS ya. Kalau SS ini bisa jadi dia juga akan diperiksa karena dia juga punya usaha skincare. Jadi sebenarnya skincare ini yang dipermasalahkan overclaim-nya gitu, sehingga merugikan orang banyak. Itu yang sedang menjadi sebuah fokus dari kepolisian juga. Kan ujung-ujungnya meskipun mereka gontok-gontokan yang menjadi apa ya namanya korban kan tetap konsumen. Iya nggak? Ya. Nah, jadi si dokter R sama si SS ini yang bakalan kayaknya bisa sih. Ya, bisa. Karena mereka punya usaha skincare. Tapi bukannya NM juga punya usaha skincare ya? Apakah para ownernya skincare itu memang lagi berebut pasar atau saingan atau bagaimana? Kalian yang bisa menjawab.